Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video storytelling kami yang berjudul Perkembangan Thailand Masa Modernisasi sampai Kehidupan Dewasa. Video storytelling ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asia Tenggara. Kami dipandu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ani Wahyuni SPD MPD. Ada pula di kelompok kami ada saya Mardino Yusko Okamura sebagai narator dari video kelompok. Lalu ada penyusun makalah dari kelompok kami yaitu ada Nazifatunisa, Menta Syakila, Rika Permatasari, Hilmi Santoso. Adapun rumusan masalah dari video sebagai berikut. Bagaimana Thailand pada akhir abad ke-19? Bagaimana perubahan dari Siam menuju Thailand? Bagaimana akhir dari monarki absolut menuju monarki konstitusional? Bagaimana sejarah Thailand masa modernisasi? Bagaimana perkembangan Thailand masa kini? Bagaimana nasionalisme di Thailand? Thailand pada akhir abad ke-19. Kasus Thailand yang luar biasa. Rakyat Thai masa kini dengan bangga menunjukkan status negara sebagai satu-satunya wilayah yang tidak pernah dijajah. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa Siam sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan barat baik secara eksternal maupun internal. Luasnya wilayah yang diperintah secara langsung maupun tidak langsung dari Bangkok berkurang drastis akibat serangkaian perjanjian dengan Inggris dan Prancis. Kepentingan ekonomi barat sangat terasa di negara ini. Pada akhir abad ke-19, banyak penasihat barat yang terlibat dalam pemerintahan, struktur politik, sosial, dan ekonomi Siam mengalami perubahan cukup besar setelah kehadiran barat. Perjanjian Bowring dan perubahan ekonomi. Proses perubahan sosial dan ekonomi secara signifikan telah berjalan bahkan sebelum penandatanganan Perjanjian Bowring pada 1855. Kemungkinan tindakan yang bisa diambil arti Perjanjian Bowring adalah berperan sebagai stimulus ekonomi ekspor dan komoditas beras. Selama paruh abad ke-19, beras tidak lagi menjadi komoditas untuk pertumbuhan hidup orang Siam saja, tetapi telah menjadi komoditas utama ekspor. Para petani termotivasi untuk menghasilkan surplus beras. Daerah yang cukup luas, wilayah terutama di lembah Sungai Chao Phraya dibersihkan dan diubah menjadi sawah. Dalam prosesnya, tanah itu sendiri menjadi lebih bernilai dan kepemilikan tanah secara bertahap menjadi sumber pemasukan dan kekayaan, apalagi nilai penting memiliki sumber daya manusia yang sudah berkurang. Agenda reformasi Chulalongkorn. Reformasi pada masa pemerintahan Chulalongkorn telah dijelaskan sebagai reaksi atas tekanan eksternal dan ancaman barat. Prancis sudah menumpuk pengaruhnya di Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot. Kehadiran mereka di sana serta di Vietnam menandakan bahwa Siam kini menghadapi tetangga kolonial ambisius dan agresif di timur. Daerah timur laut khususnya menjadi begitu rentan ketika Prancis mulai menegaskan bahwa mereka mewarisi kedaulatan Vietnam atas daerah Laos. Klaim ini secara teoritis dapat diperluas hingga pesisir barat Mekong. Akhirnya persaingan Inggris Siam berlanjut ketika pengaruh Inggris meluas di semenanjung Malaya. Bahkan sebelum insiden kapal Meriam Paknan 1893 dan penerahan wilayah kepada Prancis sebagai konsekuensinya, Bangkok sudah memiliki alasan bagus untuk mempertanyakan seberapa kuat kewenangannya terhadap daerah-daerah pinggiran secara geografis ini. Hal ini tidak kalah penting adalah fakta bahwa kebanyakan daerah ini dihuni oleh etnis non-Siam yang membuat mereka menjadi sasaran potensial manipulasi dan disintegrasi jika kekuatan barat memilih untuk menginterferensi. Perubahan dari Siam menuju Thailand. Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan suatu kerajaan yang berumur pendek. Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini penghabisan diteruskan kerajaan Ayutthaya
yang didirikan pada pertengahan 100 tahun ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Aturan sejak dahulu kala istiadat Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada 100 tahun ke-16. Namun walaupun merasakan tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai salah satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan beragam perubahan pada 100 tahun ke-19 dan diberikannya banyak keluasan untuk pedagang-pedagang Britania. Siam. Alur perjalanan sejarah Thai selama periode ini relatif berbeda dengan negeri-negeri tetangganya. Thailand lebih dibekuk oleh kekuatan internal dan pada kekuatan eksternal atau asing. Bahkan perkembangan Siam sebelum Perang Dunia II lebih menyerupai dan dalam banyak hal mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi negara Asia Tenggara lainnya setelah perang. Ketika itu, mereka menghadapi dua tantangan, yaitu pembangunan bangsa dan pembangunan negara setelah dekolonisasi. Thailand modern. Kudeta tahun 1932 mengubah Siam menjadikan Thailand modern yang berupa monarki konstitusional. Perubahan nama dari Siam menjadikan Thailand sendiri baru diumumkan Perdana Menteri Plaek Phibusonggram atau Phibun pada tahun 1939. Pemerintahan Perdana Menteri Phibun ini ditandai dengan bergeraknya nasionalisme Thai. Pada bulan Januari 1941, Thailand menginvasi Indochina, Prancis, dan memulai perang Thai-Prancis. Thailand sukses merebut Laos, sedangkan Prancis memenangkan pertempuran Laut Koh Chang. Perang tersebut yang akhir sekalinya lewat mediasi Jepang. Prancis dipaksa Jepang sebagai melepaskan wilayah sengketa kepada Thailand. Tahun-tahun terakhir monarki absolut. Ketika Vajiraput meninggal tanpa pewaris tahta pada 1925, tahta kerajaan digantikan oleh saudaranya Prajahipok atau Rama VII bertahta 1925 sampai 1935. Nyayang merupakan putra termuda Chulalongkorn yang masih hidup. Menurut pengakuannya, ia adalah kandidat kuda hitam tahta karena pada awalnya terdapat 3 orang saudara laki-laki, antaranya Vajiraput dengan dirinya, termasuk Chakrabongse yang populer dan berpengaruh. Namun semua meninggal selama pemerintahan Raja ke-6. Monarki absolut menuju monarki konstitusional. Rencana untuk menggulirkan monarki absolut disusun oleh sekelompok warga sipil dan perwira militer yang menurut di Paris beberapa tahun sebelumnya. Dari generasi pertama Siam yang dikirim ke luar negeri, tidak ada satupun yang pergi ke Prancis karena Chulalongkorn merasa takut atas pengaruh Republik. Kekuatannya terbukti memang benar ketika telah cukup banyak bangsawan tingkat rendah yang memiliki kesempatan untuk belajar di sana. Sejarah Thailand pasca modernisasi. Pada awal 1990-an, Thailand adalah contoh paling menonjol dari lonjakan ekonomi Asia Tenggara. Kebijakan industrialisasi dan penekan pada produksi ekspor penghasil dividen besar sekaligus membantu menaikkan PBB secara signifikan. Ekonomi Thailand berkembang di seluruh bidang termasuk industri berat dan keuangan internasional. Kedua sektor ini relatif baru di panggung ekonomi, tetap lebih mengejar keterlambatannya. Industri lain yang mengalami pertumbuhan pesat adalah properti, khususnya di Bangkok Metropolitan. Thailand di masa kini. Thailand dinobatkan sebagai negara pertama Asia yang dilanda krisis moneter di akhir 1990-an. Tapi diragukan apakah negara ini pantas mendapat kehormatan itu walau dihantam badai, seperti dengan cepat ditunjukkan berbagai peristiwa yang terjadi selanjutnya. Negara ini bukanlah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kecakupan struktural. Lonjakan ekonomi Thailand adalah akibat ketergantungan pada 2 faktor, mata uang atau baht,
yang dijaga pada tingkat artifisial dan ekspansi sektor keuangan internasionalnya. Faktor kedua khususnya terbukti menjadi kuda Troya karena modal dapat pergi dengan cepat, secepat kedatangan dan jauh lebih mudah menarik modal melalui transport elektronik daripada menutup pabrik yang mempekerjakan ratusan pekerja. Nasionalisme Thailand. Tantangan terbesar dalam integrasi nasional Thailand selalu datang dari daerah disebut Selatan Muslim. Provinsi-provinsi paling selatan secara kolektif dikenal sebagai Patani. Daerah yang pernah menjadi kerajaan Melayu Patani ini kemudian cukup lama berada di bawah kekuasaan Thai dan akhirnya menjadi bagian permanen Siam ketika perbatasan yang dengan Malaya Inggris ditetapkan dalam perjanjian 1909. Negara Thai modern selalu ambivalen dalam kebijakannya terhadap Selatan Muslim, sebagaimana Kristen agama Islam diakui dan ditoleransi sebagai agama minoritas dan agama Buddha tidak pernah benar-benar ditetapkan secara resmi sebagai agama negara. Tetapi ketika triad bangsa, agama dan raja dilibatkan, jelas bahwa Buddha adalah agama yang dijadikan rujukan. Munculnya nasionalisme petani Islam. Melayu Muslim petani Thailand Selatan pada awalnya merupakan suatu kerajaan tersendiri yang dikenal sebagai Kerajaan Patani Raya. Patani Raya adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka, dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, dan budaya ekonomi tersendiri. Proses Islamisasi mulai masuk ke Patani pada abad ke-12 Masehi dan diresmi pada tahun 1779. Sultan Muhammad pula dipaksa memberi bantuan kepada Siam untuk menentang Burma. Apabila Sultan Muhammad enggan membuat demikian, Praya Cakri telah memerintah adiknya Putra Surasi yang dengan dibantu oleh Praya Senap Hutan, Gubernur Patalung, Palacana, dan Songkhla supaya menyerang Patani pada tahun 1785. Kerajaan Melayu Patani telah dipecahkan kepada 7 buah negeri kecil atau kua untuk melemahkan orang Melayu Patani. 7 buah negeri kecil itu telah dilantikkan seorang raja di bawah penguasaan Songkhla. Kesimpulan, modernisasi di Thailand dimulai pada masa pemerintahan Raja Mongkut yang bergelar Rama III dengan menata ulang sistem pemerintahan di kerajaan. Selain itu, ia juga menandatangani perjanjian Bowling untuk memberikan hak ekstrateritorial kepada Inggris. Pada masa ini, perdagangan dan hubungan luar negeri membuat kehidupan di Bangkok berubah dengan cepat. Sampai 1868, politik semakin berkembang yang ditandai dengan kepentingan-kepentingan baru, ide-ide, asosiasi-asosiasi, dan komitmen-komitmen melipat gandakan alternatif dalam kebijaksanaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.